Um, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore menjelang malam teman-teman mahasiswa. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Baik, kita langsung saja ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, baik, saya izin share screen. Apakah screen saya terlihat dengan jelas nih teman-teman mahasiswa? Terlihat Pak. Terlihat. Oke, gitu dong ya. Ada feedback. Jadi saya nggak tahu, biar saya tahu nih kan, saya masih nyambung apa enggak nih. Oke, langsung saja ya. Ini saya inikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa, kesempatan untuk dapat mensyukuri nikmatnya. Nikmat-nikmatnya tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya yang semuanya itu tidak mampu kita ukur maupun kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di bumi ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan secara daring pada sore hari menjelang malam ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa semua, hari ini kita sudah di pertemuan ke-6 di mata kuliah kita ya. Saya hanya mengingatkan kembali terkait komponen penilaian kita teman-teman mahasiswa semua. Oke. Jadi ada seperti biasa ada keaktifan, terus ada project ya, ada UTS ya, dan juga ada UAS. Nah, ini harus diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa semua. Terus juga terkait hari ini ada pertemuan ke-6, yaitu tentang kita akan mendiskusikan tentang BI atau Business Intelligence ya. Nah, menjadi indikator kompetensi di pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta nantinya dapat menjelaskan tentang apa itu Business Intelligence, data atau BI yang kita sebutnya ya, dari data processing, ada data warehouse, skema, dan bagian-bagian dari sebuah BI. Oke. Baik. Bentar. Oke, baik. Yang pertama, kalau kita ngomongin tentang BI, maka kita harus memahami dulu ya perbedaan antara data, informasi, dan juga knowledge ya. Data, informasi, dan juga knowledge. Sehingga nantinya dapat kita olah ya data informasi ini menjadi sebuah knowledge, dan akhirnya ujungnya adalah sebuah decision atau pengambilan keputusan ya. Jadi kalau data itu ya seperti yang teman-teman tahu, data itu berisi fakta ya, fakta tentang sesuatu, bisa event, bisa aktivitas, bisa juga transaksi. Dan data ini bisa berasal dari internal maupun eksternal. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah atau data yang sudah data yang terorganisasi dengan baik, sehingga dia punya arti dan juga punya nilai.
Lalu ada knowledge ya, knowledge ini adalah data dan informasi ya yang sudah terolah sehingga bisa dipahami ya atau dapat dipahami, dan tujuannya adalah digunakan untuk problem solving atau memecahkan masalah. Nah, sumber data ini bisa berasal dari internal, eksternal maupun data personal. Nah, kalau misalnya data internal ya, data internal ini umumnya dia disimpan dalam database perusahaan. Itu bisa juga berisi data tentang SDM atau sumber daya manusia, data tentang produk, ya, data tentang layanan atau service, dan juga proses. Nah, kalau sumber data eksternal itu berasal dari database di luar organisasi tersebut atau di luar perusahaan tersebut. Bisa berupa kebijakan pemerintahan, laporan pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Yang artinya data eksternal ini bisa mempengaruhi bisnis proses atau keberlangsungan dari sebuah organisasi itu. Terus ada juga data personal. Data personal adalah dokumentasi dari pengalaman si pegawai dari organisasi tersebut. Ya, jadi data yang dipunyai oleh pegawai dari organisasi tersebut, dan biasanya itu seperti contohnya ya estimasi penjualan, ya karena ini berasal dari pengalaman ya atau expertise, opini tentang kompetitor, aturan-aturan bisnis, ya prosedur dan lain-lain. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, baik di lapangan, individual, atau bisa juga menggunakan metode manual, atau bisa juga menggunakan instrumen seperti kuesioner, atau bisa juga elektronik lewat perpindahan atau transfer elektronik, dan juga bisa juga kita ambil dari sebuah website, atau ya ini termasuk ke dalam eksternal data ya, data eksternal. Seperti data source, data set, nah itu bisa adalah data yang dari website. Tentunya kalau ngomongin data, itu berpengaruh tentang kualitas sebuah data ya. Nah, kualitas sebuah data itu terbagi menjadi 4, ada intrinsic, kontekstual, representational, accessibility. Ya. Kalau intrinsic DQ atau data quality itu hubungannya dengan tentang akurasi ya, akurasi. Jadi tingkat terakuratan dari sebuah data, terus objektivitasnya. Ya. Sedangkan dari accessibility itu adalah hubungannya dengan hak akses ya. Bagaimana data tersebut, siapa saja yang boleh mengakses, tingkat ketersediaan datanya, dan lain sebagainya. Kalau kontekstual, ini hubungannya dengan relevansinya, keterkaitannya, terus ada rentang waktunya ya, timeliness, dan juga ada completeness-nya ya, jadi jumlahnya ya, jumlah dari datanya. Terus representation itu apakah data tersebut mudah diinterpretasi atau mudah dipahami ya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang muncul dari data ya, dari data. Bisa saja datanya tidak akurat atau tidak benar ya, atau datanya tidak terbaru ya, atau datanya sudah tidak update gitu ya. Terus datanya tidak diukur dengan benar. Bisa saja datanya bukan tidak eksis ya, data yang sederhana ya, data yang sederhana itu maksudnya yang bisa dipahami ternyata tidak ada ya, tidak eksis ya. Oke, ini tentang dokumen manajemen ya, lebih kepada di BMS, nanti bisa dibaca teman-teman. Saya lebih ke ini ya, data processing. Nah, di dalam sebuah BI ini ada dua model ya, kegiatan proses. Yang pertama ada namanya transactional processing atau OLTP, online transactional processing. Yang mungkin ini OLTP ini adalah teman-teman sering lihat pada saat mempelajari sistem basis data ya, atau database ya, data-data transaksi
yang memang dihasilkan sehari-hari ya, harian, jadi hanya untuk keperluan transaksional saja. Report itu, dan hanya berbentuk laporannya hanya dalam bentuk tabel ya, report. Terus ada juga data OLAP ya, atau online analytical processing. Nah, ini data yang seperti ini tujuan utamanya adalah untuk keperluan analisis ya, atau analytical processing. Nah, ini biasanya laporannya atau hasil luarannya itu bisa dalam bentuk visualisasi, baik grafik ya dan lain sebagainya. Yang penting visualisasi sehingga data tersebut mudah dipahami oleh top management. Oke, ini adalah ininya, penjelasannya. Lalu sebelum kita membuat sebuah BI, tahapannya biasanya diawali dengan pembuatan data warehouse. Ya, data warehouse. Data warehouse ini merupakan repository ya dari data-data yang hasil dari OLTP. Jadi kalau di sini kita ngambil data source ya, atau kita membuat sebuah data set, data source ya, kita olah menggunakan metodenya bisa ETL atau extract, transform, dan load ya. Terus kita masukkan ke dalam sebuah data warehouse. Nah, ini tentunya datanya ini bisa kita build sendiri ya, dan menggunakan MySQL mungkin ya, dan lain sebagainya, atau bisa juga dalam bentuk Excel ya, Access dan lain sebagainya. Kalau data warehouse itu bisa menampung kesemuanya itu. Kalau SQL kan hanya menampung yang bentuknya terstruktur saja gitu ya, terstruktur. Kalau data warehouse tidak terstruktur pun bisa masuk. Ya, data-data transaksional ya, artinya ini sebuah data yang data history ya, sudah dari rentang waktu keberapa gitu ya, itu bisa dimasukkan. Nah, tentunya untuk dimasukkan ke dalam sebuah data warehouse tidak langsung masuk, tapi melalui tahapan ETL, extract, transform, load. Sama seperti kita membuat sebuah analisis sentimen ya. Analisis sentimen juga itu ada tahapan data preparation-nya. Nah, kalau di BI ini tahapan data preparation adalah ETL, atau ada juga ELT atau extract, load, transform. Nah, itu tahapan data preparation di BI ini mencakup data validation ya, validasi data, terus ada data cleaning ya, dibersihkan dulu ya, sama seperti analisis sentimen ya, ada data cleansing gitu ya kalau di analisis sentimen. Artinya di sini adalah data cleaning, jadi dibersihkan yang nilai-nilainya nol ya, dan lain sebagainya. Terus dirubah ya, data transforming, dan dilakukan aggregating. Aggregating ini misalnya apakah data tersebut bisa dilakukan proses-proses seperti sum ya, dan lain sebagainya ya. Terus juga ada data loading ya, di-load ke dalam sebuah warehouse. Jadi diekstrak, dirubah, ditransform, dan di-load ke dalam data warehouse. Nah, keluarannya adalah result, BI result. Keluarannya macam-macam, bisa dalam keperluan OLAP juga ya, online analytical processing. Bisa juga nanti diperlukan untuk keperluan data mining atau visualisasi ya, data visualisasi seperti yang final project ini yang kita sedang buat, atau dalam keperluan report, laporan ya, atau dashboard ya, dan lain sebagainya. Kelebihan dari data warehouse ini dia punya kemampuan untuk mendapatkan data yang cepat ya, karena dia ditempatkan di satu lokasi ya. Sebenarnya bisa juga sih dibuat servernya ya, data warehouse, tapi di sekarang, zaman-zaman sekarang, data warehouse ini sudah dalam bentuk cloud ya, dalam bentuk cloud. Terus juga mendapatkan data secara mudah dan sharing ya, sharing. 3 aspek dari data warehouse itu ada karakteristik, arsitektur, dan development. Ya, nanti teman-teman bisa baca nih karakteristiknya apa saja, terus arsitekturnya, dan juga development-nya. Baik, nah berikutnya adalah skema dan bagian-bagian dari BI. BI ini adalah sebuah sistem ya, bisa juga dibilang aplikasi ya, bisa juga dibilang sistem ya, atau teknik yang apa ya, bukannya luas ya,
tidak terbatas gitu ya. Nah, ini untuk keperluan pengumpulan data ya, atau gathering, storing, penyimpanan ya, dan juga analisis ya. Tujuannya dari BI adalah membantu pengguna di sebuah organisasi membuat keputusan bisnis atau strategis yang lebih baik ya, keputusan bisnis maupun keputusan yang sifatnya strategis ya, menjadi lebih baik. Nah, aplikasi dari BI ini meliputi bisa query dan reporting, OLAP, decision support system, data mining, forecasting, atau keperluan statistik analisis. Nah, tools BI ya tahun 2019 itu yang paling besar ya, yang paling besar ini adalah Tableau ya, Tableau. Sebenarnya ada juga yang Power BI ini keluaran Microsoft ya, tapi ini berbayar. Ada juga sih akses gratisnya, durasi waktu. Terus kalau yang sifatnya open source ini ada Pentaho ya, ada Looker ya. Nah, tapi kita menggunakan Tableau ya karena dia juga ada yang sifatnya academic version ya. Jadi dan itu bisa diperpanjang terus walaupun setahunnya sudah habis, perpanjang lagi bisa. Jadi ini versi yang akademik. Ini adalah skema dari BI ya. Tadi ada data source atau dataset ya, bisa berupa data ERP ya, pokoknya data-data transaksional ya, OLTP, dan juga dari web atau sumber eksternal ya, seperti data set ya, data source. Terus dilakukan pengolahan data di data warehouse tentunya setelah melewati tahapan ETL. Nah, di data warehouse ini nanti terdiri ada yang namanya data mart ya, ada yang namanya supply chain data gitu ya. Terus keluarannya bisa berupa DSS, bisa berupa reporting dalam bentuk visual atau dalam bentuk grafis mungkin ya, dan lain-lain sebagainya ya, atau keluarannya bisa dalam bentuk OLAP ya, online analytical processing, dan itu bisa diakses bisa disimpan atau maupun diakses di cloud. Oke. Nah, ini adalah contoh data mart ya tadi ya, di data warehouse ini terdiri dari beberapa data mart ya. Nah, ini adalah penelitian saya yang waktu itu tahun 2017 ya. Ini salah satu data mart. Yang ini adalah data mart untuk dimensi waktu ya. Jadi terus yang ini adalah data tabel fakta ya, fact table untuk penelitian itu ya. Nah, ini semuanya diolah waktu itu saya pakai yang open source namanya Pentaho. Nah, ini yang ini Pentaho. Tentunya kalau misalnya kita nggak mau repot, nggak mau ini ya, kita nge-build atau ngambil datanya dari internet saja, dari dataset yang bisa kita dapat dari KD Nuggets maupun Kaggle. Oke. Terus data cube ini dia untuk melihat di dimensi data ya secara 3 dimensi ya, karena itu bentuknya kubus. Nah, contoh misalnya volume penjualan, data volume penjualan. Nah, itu bisa dilihat yang volume penjualan per divisi ya atau departemen itu bisa per hari, per bulan, per tahun, atau spesifik regionnya. Terus ini adalah contoh dari tabel skema bintang atau star skema ya dari BI yang pernah saya buat. Baik, itu. Terus yang berikutnya ini adalah cube-nya ya, atau data dimensi 3 dimensinya gitu ya. Jadi di sini ada MDX ya. Kalau diklik ini jadi terlihat seperti 3 dimensi, bisa dilihat dari dimensi mana saja ya. Bukan dari dimensi mana saja, terbatas pada 3 dimensi. Ini juga yang pernah saya tulis ya, 2021. Data mining sudah pernah kita bahas di mata kuliah data mining ya, data mining. Ini contoh
luaran atau luaran BI untuk keperluan data mining ya, masih grafik visualisasi kasar ya, grafik visualisasi kasar. Ini untuk keperluan data mining. Terus kalau yang ini yang dalam bentuk dashboard, dalam bentuk dashboardnya ya, atau visualisasi dalam bentuk dashboard. Baik, nah terus juga kalau kita ngomongin Tableau ini hubungannya sama final project kita nih teman-teman mahasiswa ya. Saya semoga ada progresnya final project kita. Karena dari final project ini nantinya berkorelasi terhadap UTS dan juga UAS. Ini adalah yang pernah ditulis juga dan ini oleh mahasiswa ya, membuat sebuah dashboard visualisasi dashboard saja dari BI ya, untuk menganalisis data kasus virus corona ya. Itu disubmit oleh mahasiswa tersebut dan berhasil dijadikan pengganti skripsi ya. Ini sebenarnya dari mata kuliah tugas akhir ya, atau final project dari mata kuliah SPK ya, sistem pengambilan keputusan. Akhirnya diadopsi oleh dia dan ditulis ke dalam sebuah jurnal ya, dan dijadikan pengganti skripsinya. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada yang mau bertanya sebelum saya yang bertanya? Adakah yang mau bertanya? Silakan teman-teman mahasiswa. Ada yang bertanya kan? Oke. Nggak ada ya berarti ya. Berarti kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Saya akan memapping ini dulu ya, final project-nya. Sekarang saya tanya dari mana ya? Dari bawah dulu aja ya. Dari bawah dulu. Farhan Nufairi, ada nggak Farhan Nufairi? Saya, Pak. Oke, Farhan Nufairi, kamu di kelompok, sudah ada kelompoknya ya? Udah, Pak. Oke, kamu sekelompok siapa? Diana Ainur Rafiq sama Muhammad Ikhwan, Pak. Kalau apa Diana tadi? Ainur Rafiq itu, Pak, yang saya tanda di sini ya. Kelompok ya, taruh. Ini kelompok aja deh, kelompok. Biar saya nggak lupa. Saya lagi mapping ini dulu nih. Kamu saya anggap kelompok 1 ya. Kelompok 1 kamu, terus siapa lagi? Diana Ainur Rafiq itu, Pak. Dian Ainur Rafiq iya, ini. Sama siapa? Muhammad Ikhwan. Sama siapa? Ikhwan. Manakah Muhammad Ikhwan itu? Oh ini ya Muhammad Ikhwan. Udah bertiga aja? Iya, Pak. Iya, bukannya saya suruh 4 orang ya? Oke, baik. Siapa tahu ya, makanya saya mapping sekarang di sini. Progresnya sudah sampai mana terkait final project ini? Lagi nentuin judul sih, Pak. Judul nanti terbentuk sendiri, penting ada draft kasarnya. Kamu udah daftar di Teknoka belum? Belum, Pak, baru bikin akunnya aja. Oke, kelompok 1 baru bikin akun ya. Saya maunya berprogres nih ya. Oke. Baik ya, ini baru 3 orang kelompok 1. Terus Muhammad Aziz Darmawan ada gak nih? Saya, Pak. Aziz Darmawan? Nah, iya. Kamu saya anggap kelompok 2 ya. Kamu sama siapa? Sama siapa, Aziz? Bentar, Pak. Biar saya mapping sekalian progresnya juga saya. Sama Yusril Azhar. Yusril. Sama, iya. Bentar, saya cari dulu. Yusril Arzak nih ya. Oke, terus? Fahri itu. Fahri, mana Fahri? Iya. Nggak ada ya Fahri.
Fahri kok nggak ada ya? Salah kelas kali ini Fahri nih. Muhammad. Oh ini Fahri Aditya ya? Benar? Ya, Aditya. Aditya. Oke. Terus siapa lagi? Baru 2. Dimas Enggal. Dimas Siapa tuh, lupa. Enggal ini. Iya. Dimas Enggal. Terus 3 ya. Terus? Ya itu. Bertiga lagi. Heeh. Nah ini kan bertiga nih. Bentar ya. Ini kurang 1 nih ya. Bentar. Ini minus 1 orang. Terus yang ini juga sama. Kurang 1 orang. Jadi saya tahu nih. Progresnya udah sampai mana nih saat ini? Baru itu nyiptain visualisasinya sih. Buat BI. Iya. Oke, terima kasih. Berikutnya Muhammad Ridwan nih. Ridwan mana nih Ridwan? Muhammad Ridwan ada gak? Gak ada ya? Rizky Ramdhani? Rizky Ramdhani? Gak ada juga ya? Ananda Prasta? Ananda Prasta gak ada ya? Fadli Hardianto Putra? Hadir, Pak. Oke, Fadli, saya anggap kamu kelompok 3 ya. Iya, Pak. Oke, kamu sama siapa timnya? Rizky Ramdhani. Rizky Ramdhani. Oh, yang tadi nih. Terus? Iya. Terus Bagas. Bagas Kembar. Kembar, ya. Iya, saya hafal nama dia tuh. Mana dia Bagas ya? Emang susah nih nyari namanya aja nggak kelihatan nih kayak orangnya nih. Oke, nanti main bola mulu nih. Oke, terus? Sama Mutiara, Pak. Mutiara Zahra. Oke, udah 4 ya. Kelompok 3 udah oke. Progresnya sampai mana? Udah upload abstrak, Pak, ke apa namanya? Ke Teknoka. Upload abstrak ke Tektoka. Udah di ACC belum? Cek lagi deh. Belum tinggal di ACC, Pak. Ya, kalau misalnya sudah di ACC, kemarin kayaknya yang ketemu saya ya buat revisi papernya ya. Iya, Pak, itu si Bagas sama si Rizky. Oke, kalau misalnya udah di ACC, langsung upload full paper ya. Setelah direvisi, tentunya kan kemarin saya suruh revisi tuh, ya. Baik, Pak. Ya Rizky ya. Nah, ini udah oke nih. Progresnya udah sampai upload ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Ananda tadi nggak ada ya. Randi Janitra. Ada gak nih Randi? Randi Janitra? Nggak ada ya. Tasya Rizky Salsabila. Iya, Pak. Nah, Tasya, kamu kelompok 4 ya, saya anggap ya. Kamu sama siapa aja? Nama Ahmad Rosyid. Ahmad Rosid. Terus? Terus Intania Widyaningrum. Ntar lo, ini ada yang masuk ya tadi. Oh. Intania Widyaningrum. Bentar. Intan. Ini ya, Intan. Terus siapa lagi? Sama Fauzi Kurniawan. Fauzi Kurniawan. Oke, sudah 4 kelompoknya. Sudah sampai mana? Lagi nyari data sih, Pak, buat divisualisasiin. Segera ya, baru dapat datanya nih. Ya, Iya, Pak. segera ya. Iya, Pak. Belum dapat ya, cari dataset. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah Ahmad Rosyid udah tadi ya. Fatur Rahman. Fatur Rahman ada gak? Ada, Pak. Fatur Rahman, kamu saya anggap kelompok 5. Kamu siapa aja? Doni Gunawan, Pak. Tony Gunawan. Doni Oh, Doni Gunawan, sorry. Terus? Panji Islami. Siapa? Panji Islami. Panji Isani. Panji Islami, Iya, Pak. oke. Terus? Sama Abdul Malik Rashid, Pak. Abdul Malik Rashid. Di manakah dia nih? Abdul Malik. Oh, ini. Terus? Baru bertiga. Oh, udah berempat ya? 1, 2,
3, 4. Oke. Kelompok 5 udah berempat. Progresnya sampai mana? Lagi ini Pak, bagi-bagi tugas gitu Pak. Jadi 2 orangnya ada yang buat visualisasinya, 2 orang lagi buat abstraknya Pak. Oke, baru bagi tugas ya. Ya, Baru Pak. bagi tugas. Oke, ini juga nih baru masih awal sekali nih ininya ya. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya Ahmad Syahril. Ada gak Ahmad Syahril nih? Gak ada ya? Ahmad Ramadan? Ada, Pak. Oke, Ahmad Ramadan. Kamu saya anggap kelompok 6. Ahmad Ramadan, kamu sama siapa aja? Arvin Rafialdo, Pak. Arvin. Di mana kayak ini Arvin ya? Ini Arvin terus? Azhar Haikal Anwar. Terus? Sama Ananda Prasta, Pak. Ananda Prasta. Prasta. Oh ini ya, Ananda Prasta ini 6. Oke, udah 4 ya kelompoknya ya. Progresnya sampai mana? Masih di draft sih, Pak. Draftnya masih awalan gitu. BI-nya udah jadi? Kenapa, Pak? BI-nya sudah jadi atau mau pakai apa? Pakai itu ada udah dibagi bagian sih, Pak. Udah dapat bagian masing-masing di kelompok. Analisis sentimen. Oke, oh iya, saya lupa ya. Buat teman-teman mahasiswa, kalau yang kesulitan tentang BI, saya perbolehkan menggunakan analisis sentimen. Ya, saya perbolehkan menggunakan analisis sentimen. Kemarin juga nih kelompok 6 juga sudah confirm ke saya gitu ya. Jadi saya perbolehkan menggunakan topik analisis sentimen. Kalau misalnya sudah punya, ya, di kayak kelompok 6 ini, ya, analisis sentimen berarti dia. Oke. Terus ini berarti baru draft. Iya, Pak. Sudah daftar ke Teknokanya? Udah, Pak. Sudah daftar ke Teknoka ya? Udah buat akun Teknoka. Oke. Segera ya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan bisa ketemu saya di hari Sabtu ya, saya cek draftnya gitu. Nanti saya kasih masukan. Siap, Pak. Oke, baik, terima kasih ya kelompok 6. Berikutnya tadi Syahril nggak ada. Reisa Inayah. Reisa Inayah ada nggak ya? Ada, Pak. Oke, Reisa. Kamu kelompok 7 ya. Kelompok 7 siapa aja nih? Muhammad Saiful Arif. Muhammad, siapa tadi? Saiful Arif. Oke, terus? Kurniati Nur. Oke. Ridwan Maulana Subekti. Ridwan Maulana. Oke. Ada 4 orang ya. Kelompok 7 progresnya sampai mana? Udah datanya udah ada, Pak. Terus akunnya juga udah, tinggal selanjutnya visualisasi ya, Pak? Oke. Oke, sedang bikin BI-nya ya. Jangan lupa tulisannya juga dimulai ya, tulisannya. Download template Teknokanya sehingga nanti bisa selesai bersamaan gitu ya. Baik, Pak. Selesai bersamaan. Oke, jadi bisa ketemu saya di hari Sabtu kalau misalnya butuh diskusi tentang paper ini. Oke, terima kasih kelompok 7. Sama-sama. Oke, berikutnya tadi Reisa ya, Reisa. Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan ada? Nggak ada ya. Lingga ada, Lingga? Iya, Pak. Oke, Lingga. Lingga kamu kelompok 8 ya. Kelompok 8 nama siapa aja, Lingga? Indra Ramadan sama Faisal Pak. Indra Ramadan sama? Faisal Parsa sama Faisal Hidayatullah, Pak. Oh, Faisal ini, Faisal gitu ya. Oke. Iya. Udah 4 ya. Progresnya sampai mana, Lingga? Pak masih cari data, Pak. Cari data.
Iya, Pak. Kalau kesulitan, bisa pakai analisis sentimen aja. Bisa pakai analisis sentimen ya. Mungkin pakai yang apa, tugas akhir final project yang data mining boleh gitu ya, boleh. Yang penting dibuat papernya dalam template Teknoka. Gitu ya. Kalau misalnya kesulitan tentang BI ini ya. Itu aja sih paling ya. Karena ini baru awal sekali nih gitu ya, baru awal sekali nih ya. Baru cari dataset ya. Jadi saya perbolehkan buat tim yang baru cari dataset, baru bagi tugas gitu ya, baru apa gitu ya. Nah, itu saya perbolehkan kalau sudah punya ya, kalau sudah punya topik tentang analisis sentimen, maka gunakan itu. Gitu ya. Oke ya Lingga ya. Oke, baik. Iya, Pak. Terima kasih Lingga. Berikutnya adalah Lingga udah. Abid Fajar. Ada Abid Fajar gak? Ada, Pak. Abid Fajar, kamu kelompok 9 ya. Abid Fajar sama siapa aja, Abid? Sama Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan. Terus? Ahmad Syahril. Oke. Sama Muhammad Ridwan, Pak. Muhammad Ridwan. Oke, udah 4 ya. Oke, progresnya sampai mana? Udah ada data, udah buat akun juga. Sekarang lagi ini Pak, udah ngirim apa? Abstrak sama lagi pembuatan ini ya Pak. BI-nya. BI atau apa? Analisis sentimen? BI Pak. Oke, BI ya. Oke. Oke, kalau ada kesulitan tentang itu ya, bisa ke saya di hari Sabtu ya. Kita bahas papernya ya. Oke, sudah buat akun, abstraknya sudah upload ya? Sudah Pak, lagi di revisi tadi, udah juga dikirim lagi. Oke, nanti dicek ya, karena biasanya nggak begitu lama setelah upload abstrak, langsung upload full paper ya. Oke, baik, terima kasih kelompok 9. Berikutnya Lita nih, Lita. Ada Lita gak ya? Ada, Pak. Lita kelompok 10. Lita sama siapa aja, Lita? Sama Diana Fitri Lesi. Oke. Sama Rafli Erlangga. Sama Muhammad Rafli Al-Fatazain. Mana tuh dia? Rafli Al-Fatazain. Oke, udah 4 orang. Progresnya sampai mana, Lita? Kemarin datanya udah ketemu sama udah buat akun. Jadi sekarang lagi buat visualisasinya, Pak. Oke, pakai BI ya? Iya, Pak. Oke, sip. Ya, tadi ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjut ke Ahdan Juliandra. Ada, Pak. Ada ya, Ahdan ya. Ahdan kelompok 11. Ahdan siapa aja? Farhan Bias, Pak. Terus Farhan. Ya. Sorry, tar lo. Farhan. Mana Farhan gak ini? Oh, ini Farhan. Ya, terus? Pak. Terus Rizky Alamsyah, Pak. Oke, terus? Sama Isnan. Udah, oke. Ya. Progresnya sampai mana? Udah ada dataset, terus kita udah daftar akun juga, Pak. Sudah buat akun? Ya, tinggal visualisasi sih, Pak. Lagi buat BI-nya. Kita analisis sentimen, Pak. Oh, analisis sentimen. Oke. Ya. Pakai analisis sentimen ya. Oke. Dari tugas yang kemarin kah? Bukan, beda lagi. Bukan, Pak. Oke. Ya, jangan lupa bikin papernya juga ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut saja ke berikutnya adalah Bahrul Rojak. Ada Bahrul Rojak? Nggak ada ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada 2 mahasiswa ya. Ada 2 mahasiswa, Bahrul Rozak dan Randi Janitra nih. Belum punya kelompok. Nah, ini cocok nih sama kelompok. Pak, maaf Pak. Saya baru Rojak. Oke.
Jadi kan saya itu telat masuk grup gitu, Pak. Oke. Kan belum Baik. dapat kelompok. Namun Baik. progres saya sudah ada, saya udah punya masalah, saya udah punya dataset, saya sudah buat sedikit rangkuman untuk jurnal, bahkan tadi Oke. upload abstrak pun udah. Selanjutnya nanti tinggal saya nerima accept dari si abstraknya itu. Kalau misalkan accept abstraknya itu diterima, nanti kan otomatis saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu, Pak. Jadi proses pengerjaan saya itu berdasarkan dengan apa yang akan saya tulis ke depannya. Jadi nanti lebih terarah kayak gitu, Pak. Nah, makanya Baik. kenapa saya belum dapat kelompok gitu, Pak. Soalnya Oke, masuknya baik. tidak terarah. Saya pengennya sih ini kerjaannya per kelompok ya, Bahrul ya. Iya, Pak, telat. Nah, kamu tentukan aja nih. Mungkin teman-teman yang ada di kelompok 1 atau kelompok 2 nih silakan nih kalau mau merekrut Bahrul nih, gitu ya. Dia udah upload abstrak lagi malahan ya. Iya, Jadi udah, Pak. silakan ya Bahrul Udah, bergabung antara ke kelompok 1 atau ke kelompok 2 ya. Dia kedua kelompok ini kekurangan satu anggota gitu ya. Jadi silakan nanti diskusi saja. Yang kelompok 1 itu ada Farhanul Fairi, Dian Ainur Rafiq sama Ikhwan. Kalau kelompok 2 tuh ada Ajis Darmawan, ya, ada Fahri Aditya dan kelompok 2 udah 4 ya. Kelompok 2 udah 4, sorry. Berarti oke nih kelompok 2 udah 4 orang ya. Berarti kamu ke kelompok 1 aja ya, Bahrul ya. Bahrul Rajak. Iya, Pak. Ya, tolong teman-teman yang di kelompok 1 nih bisa menerima Bahrul Rajak ya. Berarti nanti yang sudah saya upload itu Ya kan kalau kelompok 1 nih baru bikin akun Teknoka aja, bener gak? Oh iya, ya benar-benar, Pak, Ya, benar-benar. ya, tolong ya kelompok 1 ini kalau bisa nih bergabung saja ya atau menerima Bahrul Rajak ya. Supaya ini lebih cepat ya. Jadi gimana perwakilan kelompok 1? Saya tanya dulu deh perwakilan kelompok 1. Gimana? Oke gak? Atau gimana? Halo? Boleh, Pak. Boleh ya? Iya, Pak. Oke ya, berarti progresnya tadi Bahrul Rajak itu sudah buat akun, upload abstrak ya? Iya, Pak, sudah. Oke. BI-nya udah ada belum? BI-nya sudah. Oke, ya tinggal di sini adalah BI. Oke, saya nggak mau soalnya ini sendiri ya, saya nggak mau. Ini tim. Oke, baik. Itu, nah terus ada mahasiswa yang belum punya kelompok ya, karena ini kan 45 ya, benar nih semuanya 11. Nah, satu orang ini Randi Janitra nih, ada nggak ya? Randi Janitra? Oke lah, kalau Randi Janitra nggak ada ya. Baik ya, jadi progresnya di sini. Terus saya menghimbau sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa ya, ini tolong diseriuskan ya, karena seperti yang saya sampaikan, UTS-nya adalah ya mengumpulkan bukti submit dari full paper. Ingat ya, bukan abstrak tapi full paper. Full paper yang di Teknoka. Bukti submit beserta papernya. Ya. Jadi tidak hanya bukti submit, papernya juga di-upload ya di sistem OLU nantinya. Itu. Nah, terus nanti UAS-nya juga berhubungan juga dengan yang di Teknoka itu. Jadi nanti pada saat tanggal 6 Desember itu akan ada acara main eventnya Teknoka, dan itu biasanya siangnya adalah parallel session. Nah, itu presentasi, maka nilai presentasinya akan saya nilai di situ. Gitu. Kita tidak presentasi di kelas, tapi presentasi di gitu ya. Jadi kalau misalnya butuh arahan terkait paper, presentasi dan lain sebagainya, BI, boleh ketemu saya di hari Sabtu. Oke ya, jadi sekali lagi saya tekankan, ini tolong diseriuskan panel project ini, dan apabila ada yang kesulitan di dalam membuat sebuah BI-nya, maka saya perbolehkan menggunakan analisis sentimen. Baik, itu ya mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, ini ketemu kalau sudah di mapping seperti ini, cuma satu orang aja. Gimana? Oke, baik.
Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Belum bertanya. Boleh, silakan. Kan jadi gini ya, BI itu kan secara default, dia itu kan sifatnya semacam kayak, misalkan gini, kan di tabel itu di dataset ada periode, katakanlah dari tahun 2017 sampai ke tahun 2020. Di situ saya mau ngefilter nih Pak, misalkan per bulan ya kan, Januari sampai Desember. Nah, itu yang ditampilkan ternyata di data Januari itu semua data yang dari tahun 2017 sampai 2020, Pak. Nah, itu caranya gimana, Pak? Di filter aja. Ada filternya di BI, di Tableau. Ada filter di Tableau ya. Jadi atau kamu rubah aja di Januarinya, bulan Januarinya tuh dirubah ya menjadi tahun ya. Tadi tahun ya. Tahun atau apa tadi kamu ngomong 2017 sampai 2019 kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, boleh seperti itu boleh ya. Kamu jadikan seperti itu boleh ya. Jadi di custom sesuai kebutuhan kamu aja, nggak apa-apa. Gitu. Nah, cuman yang mau diceritakan apa nanti di papernya gitu ya, dari data yang visualisasi BI tersebut tuh yang mau diceritakan apa nanti gitu. Yaitu. Nggak apa-apa, diperbolehkan aja. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke lah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih teman-teman. Ya, karena kemarin banyak tim yang saya kira baru 3 mahasiswa, ternyata hanya 1 tim saja. Dan progresnya juga, kalau saya nggak mapping gini, mungkin nggak ketahuan ya. Mungkin saya akan tanyakan lagi progresnya di pekan berikutnya ya. Semoga itu sudah berubah. Progresnya ada kemajuannya, dan soalnya perlu diketahui teman-teman, Teknoka ini batas waktu full papernya itu hanya di tanggal 20 November. Untuk upload abstrak hanya sampai dengan 15 November. Jadi harus aware. Kalau misalnya sampai dengan tanggal 20 November belum upload full paper, maka nanti tidak bisa ikut di acara Teknoka pada tanggal 6 Desember. Artinya nggak bisa presentasi juga. Maka teman-teman kehilangan nilai presentasi. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Marilah kita... Ya, ada yang mau bertanya? Silakan tadi raise hand. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Boleh, silakan. Kan, mohon maaf Pak, untuk meluruskan aja ini Pak ya. Saya ingin tanya dulu. Kan analisis sentimen sama BI kan beda ya Pak ya? Kalau BI beda. Kan kayak Tableau. Kalau analisis sentimen kan analisis suatu data. Ya Pak ya? Nah, kalau di kelompok saya itu sebenarnya itu mau munculin BI-nya juga Pak, yang di Tableau-nya. Oh. Cuman di sini emang untuk pertamanya kan analisisnya dari datanya itu untuk kayak suatu kayak analisis sentimennya, tapi sementara jujur buat ke depan itu pengen langsung ke BI-nya gitu Pak, kayak munculin BI-nya biar jelas gitu kelihatan datanya. Ya. Seperti itu sih Pak tadinya. Oke. Kalau analisis sentimen itu data visualisasinya ya hanya melihat sentimen positif, negatif gitu ya kan? Iya. Atau netral gitu kan? Nah, ya, kalau BI kan lebih bervariasi ya, nggak hanya itu gitu. Nah, ya, saya bingung juga nih maksud visualisasi yang apakah hanya positif, negatif? Kalau analisis sentimen sih itu juga sudah terpenuhi juga gitu ya kalau untuk dibuat sebuah papernya analisis sentimen. Tapi kalau BI kalau cuman positif negatif ya sama netral itu kayaknya kurang ya, karena BI itu kan tampilan dari beberapa visualisasi gitu ya. Jadi kurang gitu ya, kurang sih kalau menurut saya. Oh, berarti harus yang lebih dari beberapa visualisasi untuk menjadikan BI-nya gitu ya Pak? Yes, kalau BI ya, tapi kalau analisis sentimen itu sudah terjawab. Kalau misalnya tadi ya dengan adanya positif negatif, netral ya mungkin dibuat ada tabel matrix ya, ada namanya tuh convolution ya, convolution matrix ya, yang ada true positif, false positif, true negatif, false negatif gitu ya. Itu bisa dicari lah di browsing.
ya seperti apa matriksnya, tabel matriksnya. Nah, itu visualisasi itu juga udah cukup kalau untuk analisis sentimen. Oh, terima kasih Pak sudah meluruskan. Oke, terima sama-sama Farhan ya. Jadi itu baik. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Aduh Pak, Ya. data yang bisa digunain itu berapa tahun terakhir Pak? Kalau data untuk BI ya, itu silahkan kalau misalnya datanya data yang, karena ini kan rentang waktu ya kalau data BI ini, adanya data lama ya silahkan ya, tapi itu jadinya yang penting kamu bisa ceritain aja gitu ya. Tapi kalau untuk rujukan, ya untuk rujukan papernya sebaiknya 3 tahun terakhir untuk rujukan papernya. Tapi kalau datanya ya silakan aja rentang waktunya gitu ya. Silakan datanya. Baik Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, tapi akan lebih bagus jika datanya itu punya rentang waktunya itu up to date gitu ya. Akan lebih bagus, tapi kalau misalnya tidak pun ya nggak apa-apa. Yang penting bisa menceritakan di papernya aja. Oke. Oh iya teman-teman, nanti saya akan kirim ininya apa namanya template teknokanya kan sudah saya kirim ya di grup kelas ini. Terus saya akan kirim teman-teman, mungkin teman-teman kalau misalnya melihat template Teknoka itu yang modelnya seperti ini, sebentar, download ya. Kemarin saya sudah download. Oh, ini belum di share screen, sorry. Saya share screen dulu. Nah ini ya terlihat ya. Jadi ini adalah template Teknoka ya. Kita sesuaikan saja dengan Teknoka ini. Mintanya itu seperti apa gitu ya Teknokanya ya. Ada pendahuluan, ada landasan teori gitu ya, ada metodologi dan ada lain-lainnya. Dan ini saya share. Nah ini ya. Saya share di grup juga tuh ya, ada. Jadi kalau misalnya di pendahuluan, nantinya tuh berisi tentang apa saja di pendahuluan. Nah, pendahuluan tuh isinya adalah yang saya share itu, yang di grup ya. Ada latar belakang, permasalahan, dan lain-lain. Kalau abstrak itu merupakan bukan rangkuman ya. Penjelasan secara singkat ya tentang tujuan, metode, hasil, simpulan. Abstrak tidak melebihi dari 150 kata. Ya. Terus ada kata kunci ya, atau keyword ya. Keyword itu sebaiknya yang mengandung judul. Ya, minimal 3, maksimal 5. Jadi dia mengandung judul. Judulnya misalnya apa gitu ya. Misalnya analisis sentimen tentang kelangkaan minyak goreng gitu kan, menggunakan metode Neff Bayes. Nah, maka judulnya ada keywordnya ada analisis sentimen, kelangkaan minyak goreng, Neff Bayes classifier gitu. Jadi seperti itu. Jadi keyword ini mengandung judul, itu akan lebih baik. Ada landasan teori terisi tentang apa? Ya itu. Ya, nanti bisa dicek yang gambar yang saya kirim di grup. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan teman-teman mahasiswa. Oke, baiklah. Kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, semoga pekan depan sudah berprogres ya. Yang pasti, pekan depan itu tanggal 15 adalah batas akhir penerimaan atau abstrak ya. Batas akhir penerimaan abstrak di sistem Teknoka. Jadi, sebaiknya pekan depan itu sudah upload abstrak. Oke. Nah, tanggal 20-nya adalah batas akhir untuk upload full paper. Oke, jadi disegerakan saja teman-teman mahasiswa ya, cek sistem Teknokanya ya, bikin akun di sana ya, 1 orang saja yang bikin akun. Tanggal 15 itu adalah batas akhir upload abstrak. Oke, itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya, kehadirannya di sesi perkuliahan secara daring. Marilah kita tutup sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, perkuliahannya ya. Jangan lupa absen via Olu ya.